Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov, tanggal 22 November melansir kontak senjata terjadi di arah Donetsk. Unit pasukan Rusia melanjutkan serangan mereka, sambil menangkis serangan balik musuh. Lebih dari 120 prajurit Ukraina, 2 tank, 6 kendaraan tempur lapis baja dan 5 kendaraan bermotor musuh dieliminir. Pertempuran juga terjadi di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Rusia menyerang 1 kompi mekanik musuh di dekat Vodianoye. Selain itu, 3 kelompok sabotase dan pengintaian angkatan bersenjata Ukraina yang beroperasi di dekat Pavlovka dihancurkan. Musuh menderita lebih dari 50 prajurit Ukraina tewas dan terluka, 3 kendaraan tempur infanteri dan 2 kendaraan lapis baja, kata Konashenkov. Pertempuran juga pecah di arah Kupiansk. 1 kompi infanteri mekanik militer Ukraina menyerang di dekat Novosiolskoye, Republik Rakyat Lugansk dan diadang pasukan Rusia. Artileri dan serangan roket bertubi-tubi membubarkan unit Ukraina. Musuh menderita lebih dari 50 prajurit Ukraina tewas dan terluka, 1 tank, 3 kendaraan tempur infanteri dan 5 kendaraan bermotor. Igor Konashenkov merilis secara total, 333 pesawat terbang dan 177 helikopter, 2.549 kendaraan udara tak berawak Ukraina dinetralkan sejak awal operasi. Termasuk 390 sistem rudal pertahanan udara, 6.758 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 901 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.611 meriam dan mortir artileri lapangan. Juga 7.320 unit militer khusus perangkat keras dihancurkan selama operasi militer khusus. Rusia juga menyebut rezim Kiev melanjutkan provokasi bertujuan menciptakan kemungkinan bencana teknologi di pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporozhye. Selama tanggal 21 November artileri Ukraina menembakkan 8 peluru kaliber besar ke zona industri pembangkit listrik tenaga nuklir. Serangan diluncurkan dari Marganets yang dikendalikan Ukraina tepatnya di wilayah Dnepropetrovsk. Daya tembak musuh dinetralkan oleh serangan balik artileri Rusia. Lingkungan radiasi di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir tetap normal, kata Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 400 tentara Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Termasuk 3 tank, 12 unit artileri dan 5 kendaraan tempur dinetralkan. Total 85.000 prajurit Rusia tewas sejak awal konflik. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang solidaritas dunia internasional memberi sanksi keras kepada Rusia karena menjajah negara berdaulat. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari 273, belum ada tanda-tanda perdamaian.